Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya pribadi, Hilman Hawari, dan juga ada Kak Anissa Gita Amelinda, Halo, selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu dosen. lalu ada Kak Hanun Hasna Hafiza Suprayitno, Selamat malam, teman-teman dan Ibu dosen. dan yang terakhir ada Kak Cinta Hening Telaga Wibowo. Selamat malam teman-teman sekalian dan Ibu Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan topik penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi layanan Transjakarta. Topik ini kami pilih karena teknologi kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi publik dengan kenyamanan dan efisiensi penumpang. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menarik bagi kita semua. Tanpa menunda waktu, mari kita mulai pemaparan materi kami. Silakan. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan introduction-nya, yaitu kemajuan teknologi sudah menjadi hal yang sangat krusial pada saat ini. Kemajuan teknologi salah satunya yaitu di bidang transportasi. Dengan adanya mobil listrik, kereta listrik, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi membantu bidang transportasi untuk terus berinovasi dan berevolusi. Adapun kemajuan tersebut karena adanya kehadiran peran dan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan sudah bukan menjadi hal yang asing lagi pada abad 21 ini. Istilah AI sendiri pertama kali muncul pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956. AI telah merevolusi cara sistem transportasi beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks layanan transportasi publik seperti Transjakarta, penerapan AI mulai diterapkan dalam berbagai aspek, seperti sistem manajemen armada secara real-time, prediksi waktu kedatangan bus, optimasi rute berdasarkan kondisi lalu lintas, hingga sistem pemantauan keselamatan menggunakan kamera dan sensor cerdas. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi TJ atau Transjakarta, termasuk mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan background and problem statement. Transportasi publik di Jakarta, khususnya Transjakarta, masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, waktu tunggu bus yang tidak pasti, dan pengelolaan armada yang kurang efisien. Masalah-masalah ini seringkali menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi umum. Selain itu, tingginya volume penumpang setiap hari membuat pengelolaan rute dan jadwal bus menjadi semakin kompleks. Tanpa sistem yang canggih, operator sulit memantau kondisi lalu lintas secara real-time, sehingga sulit melakukan penyesuaian cepat terhadap perubahan di lapangan, seperti kemacetan atau kecelakaan. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan tersebut, penerapan Artificial Intelligence atau AI menjadi solusi yang sangat potensial. AI dapat membantu pengelola armada secara real-time, memprediksi waktu kedatangan bus dengan akurat, mengoptimalkan rute berdasarkan kondisi lalu lintas terkini, serta meningkatkan sistem pemantauan keselamatan menggunakan sensor dan kamera cerdas. Dengan AI, Transjakarta dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi keterlambatan, dan memberikan layanan yang lebih nyaman dan aman bagi penumpang. Penerapan teknologi AI juga sejalan dengan upaya Transjakarta dalam mendukung transportasi yang ramah lingkungan dan terintegrasi, termasuk penggunaan bus listrik dan pengembangan fitur aplikasi TC atau Transjakarta. Integrasi AI dalam layanan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Transjakarta sebagai solusi transportasi publik, utama di Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Selanjutnya, measurement atau result atau benefits. Yang pertama, kepuasan pengguna. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi TJ atau Transjakarta, termasuk mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Survei kepuasan pelanggan pasca implementasi sistem berbasis AI menunjukkan adanya peningkatan kepuasan sebesar 18%, terutama pada aspek ketepatan waktu dan informasi layanan real-time melalui aplikasi Transjakarta. Yang kedua, keamanan dan pemantauan. Saat ini setiap halte Transjakarta sudah dilengkapi dengan banyak kamera pengawas atau CCTV. Ke depan, kemampuan CCTV tersebut akan ditingkatkan menggunakan AI agar dapat menganalisis demografi pelanggan seperti jenis kelamin dan rentang usia. Lalu ada peningkatan ketepatan waktu armada. Dengan menggunakan AI untuk optimasi jadwal dan rute, Transjakarta dapat mengurangi waktu keterlambatan sehingga 30% lebih tepat waktu dalam pengujian simulasi berbasis AI. Sumber dari studi implementasi sistem prediksi rute oleh ITB 2023. Kedua, sistem AI mampu menganalisis pola lalu lintas dan merekomendasikan rute alternatif secara real-time, menghindari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
Lalu ada deteksi kepadatan dan pengaturan jalur. AI yang terintegrasi dengan CCTV di halte dan bus memungkinkan deteksi kepadatan penumpang secara real time. Data ini membantu manajemen mengatur frekuensi bus atau mengalihkan rute ke jalur yang kurang padat, sehingga layanan lebih efisien dan nyaman. Aspek pengukuran selanjutnya adalah terkait efisiensi pemeliharaan armada atau predictive maintenance. Penerapan kecerdasan buatan atau AI ini dalam sistem predictive maintenance memungkinkan Transjakarta memantau performa armada secara berkelanjutan dan memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Berdasarkan riset yang dilakukan Kemenhub tahun 2021, pendekatan ini mampu menurunkan gangguan armada hingga 40% dan menghemat biaya perawatan tahunan sekitar 15% dibandingkan metode reaktif. Aspek yang selanjutnya adalah terkait penghematan energi dan pengurangan emisi. Dengan bantuan AI dalam optimasi rute, manajemen idle time, dan pemantuan konsumsi bahan bakar, Transjakarta mulai menerapkan strategi operasi yang lebih ramah lingkungan, yakni terjadi pengurangan konsumsi bahan bakar hingga 12% pada armada diesel melalui pengurangan waktu berhenti tidak perlu dan jalur yang lebih efisien. Lalu ada juga emisi karbon dioksida yang juga menurun secara signifikan di koridor dengan penerapan AI berbasis eco-driving system berdasarkan laporan uji coba bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2023. Studi kasus yang relevan. Jakarta Smart City X Transjakarta pada tahun 2022. Kolaborasi ini menghasilkan sistem dashboard berbasis AI yang memantau pergerakan armada, antrian halte, dan waktu tempuh secara terintegrasi. Hal ini menghasilkan pengurangan signifikan dalam keluhan, keterlambatan, dan ketidakaturan rute. Noteflux AI Video Analytic. Teknologi ini digunakan di beberapa halte untuk memantau kepadatan. Penumpang secara otomatis menghasilkan keputusan cepat pengaturan armada. Next. Propose solution using AI. Deep Learning, NLP, Computer Vision. Next. Yang pertama, ada analisis demografi dan kepadatan penumpang dengan Computer Vision. Lalu optimasi lintas dan prioritas bus dengan AI Traffic Light System. Prediksi dan penyesuaian operasional dengan Machine Learning. Peningkatan layanan pelanggan dengan Natural Language Processing atau NLP. Studi kasus dan efektivitas. Next. Teknologi kecerdasan buatan di Transjakarta. Yang pertama, ada teknologi atau metode Computer Vision, CNN, atau YOLO. Fungsi utamanya deteksi dan analisis penumpang demografi. Implementasi pada Transjakarta, analisis kepadatan halte bus khusus. Yang kedua, teknologinya AI Traffic Light System. Fungsinya optimasi lampu lalu lintas prioritas bus. Implementasinya pada Transjakarta, pengaturan otomatis di persimpangan. Lalu ada teknologi Machine Learning. Fungsi utamanya prediksi permintaan, optimasi jadwal atau rute. Implementasinya pada Transjakarta, penyesuaian armada, jadwal adaptif. Lalu yang terakhir ada NLP atau Natural Language Processing. Fungsi utamanya ada chatbot, analisis laporan pelanggan, lalu implementasinya layanan informasi dan keluhan otomatis. Next. Lalu, Kesimpulan dari penelitian kami, yakni penerapan kecerdasan buatan atau AI pada layanan Transjakarta terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan secara signifikan. AI ini telah diintegrasikan dalam berbagai aspek, mulai dari optimasi rute dan jadwal, prediksi permintaan penumpang, deteksi kepadatan melalui CCTV, hingga sistem predictive maintenance yang mampu mengurangi gangguan armada dan biaya operasional. Dampaknya, ketepatan waktu meningkat hingga 30%, waktu tunggu penumpang berkurang, kepuasan pengguna naik sebesar 18%, dan emisi karbon dapat ditekan melalui efisiensi energi. Dukungan dari teknologi seperti machine learning, computer vision, dan natural language processing juga memperkuat kapabilitas Transjakarta dalam merespon kebutuhan masyarakat perkotaan yang dinamis, terutama dalam situasi lalu lintas yang kompleks. Studi kasus kolaborasi antara Jakarta Smart City, Transjakarta, dan Nodeflux menunjukkan hasil konkret dalam perbaikan sistem layanan secara real time. Saran untuk pengembangan di masa depan yang kami berikan, antara lain yang pertama, dapat dilakukan integrasi sistem AI secara menyeluruh dalam manajemen layanan Transjakarta. Yang kedua, personalisasi layanan bagi penumpang menggunakan AI dan NLP. Ketiga, ekspansi penggunaan AI untuk pengelolaan bus listrik secara efisien. Yang keempat, penguatan infrastruktur data dan sensor di halte dan armada. Yang kelima, kolaborasi lintas sektor dengan lembaga riset, kampus, dan juga perusahaan teknologi lokal. Dan yang keenam, atau yang terakhir, evaluasi berkala dan penguatan aspek keamanan serta etika penggunaan AI. Selanjutnya, pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih, dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang transportasi publik seperti Transjakarta adalah integrasi data yang terfragmentasi, keterbatasan infrastruktur, serta sistem lama yang belum sepenuhnya siap. Besarnya biaya investasi awal, kekurangan tenaga ahli di bidang AI, dan aspek
regulasi serta etika terkait privasi dan keamanan data penumpang. Kelompok kami melihat solusi dengan mengembangkan sistem integrasi data yang lebih terpadu dan standar interoperabilitas, melakukan upgrade sistem secara bertahap menggunakan middleware agar tidak mengganggu operasional, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pembiayaan dan pengembangan SDM. Selain itu, penting untuk memperkuat regulasi yang adaptif dan etis terkait penggunaan AI dan data, serta meningkatkan infrastruktur sensor dan jaringan di armada dan halte agar pengumpulan data berjalan optimal. Dengan pendekatan tersebut, penerapan AI dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi publik secara berkelanjutan. Lalu untuk pertanyaan diskusi nomor 2, bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih dapat memengaruhi masa depan baik secara positif maupun negatif? Implementasi AI secara konkret dapat dirasakan melalui aplikasi TJ atau Transjakarta yang resmi diluncurkan pada 4 September 2024 dan kini telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan mengakses informasi layanan secara real-time, mulai dari estimasi waktu kedatangan bus, pelacakan armada, hingga fitur perencanaan perjalanan yang membantu memangkas waktu tunggu secara signifikan. Penjadwalan tersebut kemudian dikirimkan langsung ke unit onboard atau OBU pada setiap bus, menciptakan integrasi menyeluruh antara pusat komando dan operasional lapangan. Efisiensi ini bukan hanya berdampak pada peningkatan layanan, tetapi juga pada pengelolaan anggaran publik yang lebih bertanggung jawab. Optimalisasi rute dan frekuensi operasional berkontribusi langsung terhadap pengurangan beban subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham utama Transjakarta. Dampak negatif penerapan AI di Transjakarta ialah pertama, otomatisasi sistem atau jadwal pengawasan bahkan kendaraan otonom bisa mengurangi kebutuhan sopir, kondektur, atau petugas pengawas. Lalu yang kedua adalah potensi pengangguran struktural bagi pekerja yang tidak terserap kembali. Pertanyaan diskusi yang ketiga adalah, jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang akan Anda usulkan? Jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Kami mengajukan beberapa inovasi. Yang pertama adalah AI-Driven Energy Optimization, khusus untuk bus listrik. AI dapat digunakan untuk mengatur penggunaan daya, pengisian baterai optimal, serta rekomendasi jalur hemat energi. Alasannya adalah karena Transjakarta semakin banyak mengoperasikan bus listrik yang membutuhkan manajemen daya yang efisien. Manfaatnya dapat mengurangi biaya energi dan memperpanjang usia baterai hingga 20%, serta mendukung target pengurangan emisi. Inovasi yang kedua adalah Personalized Passenger Assistance via AI Chatbot. Dalam hal ini, akan diintegrasikan chatbot berbasis NLP pada aplikasi TJ atau Transjakarta untuk membantu penumpang dengan informasi jadwal real-time, rute tercepat, dan rekomendasi jalur alternatif. Alasannya adalah karena banyak penumpang yang bingung saat ada perubahan rute mendadak. Manfaatnya dapat berupa peningkatan kepuasan pengguna, layanan menjadi lebih responsif, dan juga mengurangi jumlah komplain. Baik, saya ingin melanjutkan jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, transportasi Transjakarta, khususnya inovasi apa yang Anda usulkan, jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Next, yang pertama adalah inovasi AI untuk transportasi Jakarta. 1. Prediksi permintaan dan penjadwalan otomatis berbasis AI. Inovasi ini mengembangkan sistem AI yang dapat memprediksi lonjakan penumpang pada jam sibuk, acara khusus, atau situasi tak terduga, dan secara otomatis mengubah jumlah armada dan jadwal keberangkatan di setiap koridor. Alasannya, permintaan transportasi publik di Jakarta berubah-ubah. Penyesuaian armada yang cerdas dapat mengurangi antrian panjang di halte dan memastikan bahwa bus didistribusikan secara merata. Manfaatnya, mengurangi waktu tunggu dan volume penumpang di halte, penyebaran armada yang efektif mengurangi biaya operasional, menggunakan data permintaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan armada. 2. Sistem pemantauan keamanan dan perilaku pengemudi dengan computer vision. Inovasinya menggunakan teknologi visi komputer untuk memantau perilaku sopir secara real-time, sistem pengawasan supir, dan memantau aktivitas di dalam bus dan halte melalui analisis data CCTV otomatis. Alasannya, keamanan dan kenyamanan penumpang semakin penting, terutama untuk menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan sopir atau pelanggaran lainnya. Automasi pemantauan memungkinkan deteksi dini tanpa mengorbankan pekerja lapangan. Manfaatnya, peringatan dini untuk supir yang mengantuk atau ceroboh untuk mengurangi kecelakaan, mengidentifikasi situasi darurat lebih cepat, seperti kecelakaan, gangguan, atau kehilangan barang. Lalu meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan Transjakarta. 3. Selanjutnya, agen layanan informasi AI, chatbot dan voice assistant generatif. Inovasi ini mengembangkan asisten virtual yang cerdas yang dapat berinteraksi dengan aplikasi, website, bahkan speaker di halte untuk memberikan info rute tercepat, estimasi kedatangan dalam real time, dan solusi bila terjadi gangguan layanan. Alasannya, penumpang membutuhkan informasi yang akurat dan mudah diakses, terutama dalam kasus perubahan rute atau insiden di lapangan. Manfaatnya, layanan responsif 24 jam untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi tanggung jawab petugas informasi, membantu penumpang dengan kebutuhan khusus melalui pesan otomatis dan teknologi suara. Selanjutnya,
rekomendasi rute, dan optimalisasi integrasi moda. Inovasi ini sistem kecerdasan buatan yang mempelajari pola perjalanan harian orang, memberikan rekomendasi rute yang berbeda, MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan ojek online, dan menyesuaikan rekomendasi perjalanan secara individual. Alasannya, mobilitas di Jabodetabek semakin sulit dengan integrasi mulus antar moda utama kenyamanan, penumpang dapat penyerapan angkutan umum. Manfaatnya, meningkatkan penggunaan Transjakarta untuk memperluas jangkauan, menghemat waktu dan menghindari ketegangan bagi penumpang, meningkatkan persaingan antara transportasi publik dan kendaraan pribadi. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 1 mengenai topik penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi layanan Transjakarta. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, terutama dalam memahami bagaimana kecerdasan buatan dapat diterapkan dalam sistem transportasi publik di Indonesia. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik maupun pertanyaan dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua demi perbaikan ke depannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.